Hari itu, langit cerah tanpa awan, tetapi suasana di Desa Rahayu tetap terasa mencekam. Desa yang terletak di kaki gunung ini dikenal dengan keindahannya yang alami. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk desa, yaitu sebuah jurang yang terletak di sisi timur desa, yang dikenal dengan nama Jurang Kematian. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, dan banyak orang yang menganggapnya angker, penuh dengan misteri dan kegelapan. Cerita mengenai Jurang Kematian telah beredar turun-temurun, diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebagai peringatan untuk tidak mendekat ke tempat itu. Banyak yang bilang, siapapun yang berani menuruni jurang itu tidak akan pernah kembali. Namun, cerita itu dianggap hanya sebagai mitos oleh sebagian orang, terutama oleh kaum muda yang lebih suka mencari petualangan. Rino, seorang mahasiswa arkeologi yang tengah melakukan penelitian untuk skripsinya, mendengar tentang Jurang Kematian ketika ia tiba di Desa Rahayu untuk mencari jejak-jejak sejarah yang terlupakan. Di balik kisah-kisah seram tentang jurang tersebut, ia menemukan ketertarikan tersendiri. Rino memiliki keyakinan bahwa di balik mitos itu pasti ada penjelasan logis yang bisa dibuktikan. Ia yakin bahwa jurang tersebut menyimpan cerita sejarah yang lebih dalam daripada yang diceritakan orang-orang. Pada suatu sore, setelah mendengarkan lebih banyak cerita tentang jurang itu, Rino memutuskan untuk menyelidikinya. Ia ingin mengungkap misteri yang tersembunyi di balik nama Jurang Kematian. Ia menyiapkan perlengkapan pendakian dan memutuskan untuk pergi sendirian, meskipun teman-temannya di kampus menyarankan agar ia tidak pergi ke sana. Jurang itu tidak boleh didaki. Ada banyak orang yang hilang di sana, kata salah satu temannya. Tetapi Rino sudah bulat tekad. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika tiba di kaki gunung pada pagi hari, Rino bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di sebuah warung kecil. Pria itu tampak lelah dan wajahnya penuh kerutan, namun matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. Rino, yang merasa penasaran, memutuskan untuk mendekatinya. "Pak, apakah benar ada jurang yang bernama Jurang Kematian di sini?" tanya Rino dengan penuh rasa ingin tahu. Pria tua itu memandangnya dengan tatapan yang dalam, seolah menilai niat Rino. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ada banyak yang sudah mencoba untuk mengungkap misteri itu, anak muda. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Itu bukan tempat untuk orang yang ingin mencari tahu. Jangan anggap itu hanya cerita. Jurang itu punya cara untuk membuatmu menyesal." Rino tersenyum, meremehkan peringatan itu. "Saya bukan orang yang mudah percaya mitos, Pak. Saya yakin ini hanya cerita untuk menakut-nakuti orang." Pria itu menghela napas panjang dan berkata, "Hati-hati, anak muda. Jika kau ingin tahu lebih banyak, pergilah. Tapi ingatlah, ada banyak hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tidak diketahui." Tanpa berkata lebih banyak, pria tua itu pun mengalihkan pandangannya. Rino merasa sedikit terganggu dengan kata-kata pria itu, tetapi ia tidak ingin berhenti. Rino melanjutkan perjalanan menuju jurang tersebut, dengan tekad yang semakin kuat. Perjalanan menuju Jurang Kematian memakan waktu beberapa jam. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap suasana di sekitar hutan yang lebat. Suara burung dan binatang hutan mulai terdengar semakin jarang, digantikan oleh suara angin yang berdesir tajam, seolah memperingatkan Rino bahwa ia telah memasuki wilayah yang tak seharusnya ia jajaki. Semakin ia mendekat, rasa takut mulai merayapi hatinya, tetapi ia berusaha untuk menepisnya. Sesampainya di lokasi, Rino berdiri di tepi jurang yang menganga lebar di depannya. Suasana di sekitar jurang sangat sunyi, hanya suara hembusan angin yang terdengar. Dari sini, ia bisa melihat ke bawah, ke dasar jurang yang sepertinya tak terjangkau oleh pandangan mata. Kabut tipis melayang di sepanjang dinding jurang yang curam. Batu-batu besar yang tersebar di sana menambah kesan angker. Rino menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia menurunkan perlengkapan pendakiannya dan mulai membuat catatan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Di dekat kaki jurang, ia melihat sebuah batu besar yang tampaknya diukir dengan simbol-simbol kuno. Meskipun tertutup lumut, ukiran itu terlihat jelas, dan ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh.
Seperti ada kekuatan yang tersembunyi di balik ukiran tersebut. Tiba-tiba, tanpa diduga, sebuah suara keras terdengar dari dalam jurang. Suara itu seperti gemuruh petir yang datang dari kedalaman bumi. Rino terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh dengan cepat, mencari sumber suara, tetapi tak ada apa-apa di sekitar. Tidak mungkin, gumamnya. Ragu apakah ia hanya berhayal atau memang mendengar sesuatu. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayap. Rino memutuskan untuk kembali, tetapi saat ia berbalik, ia merasakan angin dingin yang menyentuh wajahnya. Perlahan, ia merasa tubuhnya mulai kaku, seolah ada yang menghalanginya untuk bergerak. Pada saat itulah, di balik kabut yang semakin tebal, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang pria berdiri di tepi jurang, mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup oleh bayangan. Pria itu tidak bergerak, hanya dia menatap Rino. "Ada apa di sini?" tanya Rino. Suaranya serak karena rasa takut yang semakin mendalam. Pria itu tidak menjawab, hanya ada keheningan yang mencekam. Rino merasa tubuhnya mulai gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap tegak. "Siapa kamu?" tanyanya lagi, lebih keras kali ini. Pria itu mengangkat tangan, menunjukkan telapak tangannya yang tertutup oleh cincin besar yang tampak mencolok. Tiba-tiba, suara gemuruh itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, dan tanah di sekitar jurang bergetar hebat. Rino terjatuh ke tanah, dan dalam sekejap, pria itu menghilang ke dalam kabut. Rino terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Ketakutan mulai mengambil alih pikirannya, dan ia tahu satu hal pasti, ia harus segera keluar dari sana. Tetapi, saat ia hendak berlari, ia mendengar suara bisikan halus yang seakan berasal dari dalam jurang. "Jangan lari, karena kamu sudah ada di sini, kamu tidak akan pernah keluar." Tiba-tiba, kabut semakin tebal, dan Rino merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya. Rino terkejut dan hampir melompat karena rasa takut yang mengalir begitu cepat ke dalam tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terasa sesak. Ia menoleh ke belakang dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut yang semakin menebal. Tangannya menggigil, dan ia hampir tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak panik. Rasa takut yang tak terkatakan kini melanda dirinya. Suara bisikan itu masih terdengar di telinganya, seperti datang dari dalam jurang, mengalun lembut namun menyeramkan. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan mengingatkan bahwa semua ini mungkin hanya imajinasinya. Namun, perasaan cemas dan aneh yang melingkupi tubuhnya mengatakan sebaliknya. Rino tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, dan ia harus keluar, tetapi langkahnya terasa seperti dibebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan hati-hati, ia mulai mundur, mencoba untuk menghindari ketegangan yang semakin menguasai dirinya. Langkahnya pelan, dan ia berusaha untuk tidak membuat suara. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikat kakinya di tempat itu. Ketika ia menoleh ke atas, jurang itu tampak semakin dalam dan gelap. Kabut menyelimuti seluruh area, dan bahkan cahaya matahari pun tampak meredup. Kemudian, tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul di tengah kabut. Rino berhenti, matanya terbelalak karena terkejut. Di tengah kabut yang pekat, terlihat sebuah cahaya merah yang bersinar samar, tetapi jelas terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Itu bukan cahaya matahari atau api, karena terlalu merata, dan terasa seperti sesuatu yang hidup. Sebuah benda yang tampaknya bersinar dengan kekuatan yang mengerikan. Rino merasa mual melihatnya, tetapi rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Dengan penuh keraguan, ia memutuskan untuk mendekati cahaya itu. Namun, langkahnya terhenti begitu tiba-tiba sebuah suara keras menggema dari dalam jurang. "Kamu takkan bisa keluar." Suara itu bergema di sekelilingnya, seakan berputar-putar di udara, membuat telinganya terasa seperti tercekik. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga terasa berasal dari dalam jurang, berlapis-lapis, seperti banyak suara yang bercampur aduk menjadi satu. Rino terdiam. Dalam sekejap, ketakutan yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia ingin berlari,
Tetapi kakinya terasa seperti terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, tubuhnya seperti terhisap ke dalam kabut. Langkahnya terhenti dengan keras saat ia merasakan tangan dingin yang mencengkeram lengannya. Perlahan, ia melihat ke bawah, dan ia terkejut. Di dekat kakinya, muncul bayangan-bayangan gelap yang tampaknya menari-nari di tanah. Anehnya, bayangan-bayangan itu tampak seperti bentuk manusia yang tampak kabur dan tidak jelas. Rino menatap mereka dengan cemas. Apa itu? Apakah mereka roh-roh yang telah terperangkap di sini? Tanpa berpikir panjang, ia mencoba untuk berlari, tetapi bayangan-bayangan itu seperti meresap ke dalam dirinya, seolah ingin menariknya ke dalam jurang yang dalam. Rasanya semakin sulit untuk bergerak, dan Rino merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Dalam kepanikan yang semakin meningkat, ia mendengar suara keras yang datang dari belakangnya, suara seperti benda berat yang jatuh. Dengan cepat, ia menoleh. Di tengah kabut yang mulai menghilang, ia melihat sosok pria berjubah hitam itu lagi. Wajah pria itu tetap tersembunyi dalam bayangan, tetapi aura gelap yang mengelilinginya semakin terasa mengerikan. Sosok itu tidak bergerak, namun tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa Rino, seolah mengerti setiap ketakutan yang bersembunyi dalam dirinya. Kenapa kamu datang ke sini? Suara pria itu terdengar lebih jelas kali ini, tajam, namun dalam. Suaranya menggema, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh dan sangat dekat pada saat bersamaan. Rino, meskipun jantungnya berdegup kencang, berusaha untuk tetap tenang. Aku hanya ingin tahu tentang jurang ini, jawabnya dengan suara yang agak gemetar. Pria itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti datang dari kedalaman yang jauh. Tahu? Apa yang kamu ingin tahu? Kematian datang dengan harga yang harus dibayar, katanya. Suaranya penuh dengan makna yang tak bisa dijelaskan. Rino merasa tubuhnya semakin kaku. Ia ingin mundur, tapi seolah ada kekuatan yang menghalangi tubuhnya untuk bergerak. Perasaan terhimpit semakin menekan, dan hatinya dipenuhi oleh perasaan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ada kekuatan yang tak dapat ia kendalikan di sini, sesuatu yang lebih dari sekadar mitos atau cerita menakutkan yang sering ia dengar. Pria berjubah itu mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti getaran yang meresap ke dalam tanah. Dengan tiap langkahnya, udara di sekitar Rino menjadi semakin dingin. Rasanya seperti berada dalam cengkraman es yang semakin dalam. Namun, ketika sosok itu mendekat, tiba-tiba kabut yang tebal mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan gerakan pria itu. Seperti ada kekuatan yang melawan keberadaannya. Rino merasakan peluang untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari ke arah hutan. Namun, entah mengapa, meskipun ia berlari dengan cepat, kaki Rino seperti terbebani oleh kekuatan yang tak tampak. Ia berlari dan berlari, tetapi jalan di depannya tidak kunjung berakhir. Semakin ia berlari, semakin ia merasa terperangkap dalam lingkaran kabut yang tidak bisa ditembus. Ketika ia mulai kehabisan napas, sebuah suara keras terdengar di belakangnya. Suara itu bukan lagi hanya gema, tetapi jelas seperti langkah kaki besar yang mengikutinya. Rino menoleh dan melihat sosok itu kembali. Pria berjubah hitam yang seakan-akan tidak pernah bergerak. Ia tetap berada di tempat yang sama, namun kini wajahnya mulai terlihat samar di balik bayangannya. Pria itu tersenyum, dan senyumnya penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Kamu sudah masuk ke dalamnya, anak muda. Sekarang, kamu tak bisa keluar lagi. Pada saat itu, Rino menyadari bahwa ia bukan hanya terperangkap dalam kabut atau jurang, tetapi dalam sebuah kutukan yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia telah melangkah lebih jauh dari yang ia kira, dan sekarang ia harus membayar harga yang tak diketahui untuk rasa penasarannya. Rino merasa tubuhnya semakin lelah, napasnya semakin sesak, dan keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kabut di sekitar jurang tampak semakin tebal, hampir seperti memiliki hidup sendiri, bergerak dengan gelisah seperti seekor makhluk yang tidak bisa diam. Langkah kakinya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Ketakutan yang menguasainya semakin dalam, dan seiring dengan itu, pikirannya mulai bercabang.
mempertanyakan apakah ia masih berada dalam kenyataan atau apakah semua ini hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya. Namun, ketika ia menoleh untuk memastikan apakah pria berjubah itu masih mengikutinya, Rino menyadari sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Pria itu tidak ada di sana. Rino berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya. Suasana sekitar tiba-tiba terasa sepi. Tidak ada lagi suara gemuruh atau langkah kaki yang mengikuti, hanya ada kesunyian yang mencekam. Rino berpikir bahwa ia bisa mendapatkan sedikit kelegaan, tetapi rasa cemas yang mendalam tetap menghantuinya. Ia berbalik dan mulai berjalan mundur perlahan, mencoba untuk menemukan jalan keluar, meskipun setiap langkah terasa semakin menantang. Jalan yang tadinya tampak jelas kini menjadi kabur, seperti diliputi kabut yang tak pernah berhenti bergerak. Arah yang semula ia yakini benar, kini terasa seperti jalan yang mengarah ke jurang ketidakpastian. Ia mencoba untuk mencari titik referensi, semacam tanda yang bisa menunjukkan bahwa ia masih berada di jalur yang benar. Namun, setiap langkah yang diambil membuatnya merasa lebih terperangkap. Rino mulai mendengar suara-suara yang aneh, bukan hanya bisikan yang terdengar sebelumnya, tapi suara berat, seperti langkah kaki raksasa yang menginjak tanah, bergetar hingga ke dalam hati. Dengan ketakutan yang mulai merayap ke dalam dirinya, Rino menoleh ke belakang, tetapi yang ia lihat hanya kabut dan kegelapan. Tidak ada orang, tidak ada sosok pria berjubah itu. Ia merasa seperti dirinya sedang diperhatikan oleh mata yang tidak tampak. Sesuatu yang jahat, yang tak bisa ia pahami. Seketika itu juga, perasaan ingin lari semakin menguasainya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, langsung di telinganya. "Kamu tidak bisa lari," suara itu berbisik. Jurang ini adalah tempat yang menahan mereka yang mencari sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Rino menoleh dengan cepat. Matanya terbeliak ketakutan. Di balik kabut yang semakin menyelimuti dirinya, ia melihat sebuah bayangan besar yang muncul dengan perlahan. Suara gemuruh semakin keras, membuatnya merasa bumi di bawah kakinya bergetar. Bayangan itu mulai menjadi lebih jelas, dan Rino bisa melihat sosok pria berjubah hitam yang tadi menemuinya. Sosok itu kini tampak lebih nyata, dengan tatapan yang penuh kekuatan, seakan-akan mampu menembus isi hatinya. Senyuman di wajahnya terasa semakin lebar, seperti seorang predator yang telah menemukan mangsanya. "Apa yang kau cari di sini?" tanya pria itu dengan suara yang tenang namun penuh tekanan. Rino tergagap. Saya hanya ingin tahu tentang jurang ini," jawabnya dengan suara bergetar. "Kenapa ini disebut jurang kematian? Apa yang terjadi di sini?" Pria itu tertawa pelan, dan tawa itu terasa seperti gema yang berulang-ulang. "Tahu? Tidak ada yang bisa tahu. Mereka yang mencari tahu akan menemui akhir yang sama, hanya bisa merasakan kegelapan yang tak terhindarkan." Ia melangkah maju, mendekat ke arah Rino, yang semakin mundur, merasakan ketegangan yang tak terungkapkan di udara. Kenapa saya tidak bisa keluar?" tanya Rino, bibirnya kering karena ketakutan yang semakin mendalam. Setiap kata terasa sulit untuk diucapkan, dan jantungnya berdegup sangat cepat, hampir bisa terasa sampai ke telinga. Pria itu mengangkat tangannya, perlahan mengarah ke jurang yang terbuka lebar di belakangnya. "Ini adalah tempat bagi mereka yang telah terlalu jauh melangkah. Kamu sudah sampai ke titik ini, Rino. Tidak ada jalan kembali." Suaranya dalam, seperti sebuah peringatan yang tak bisa diabaikan. Jurang ini tidak hanya menahan mereka yang mencarinya, tetapi juga menahan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Rino mundur lebih cepat lagi, merasa semakin sulit bernapas. Tetapi di saat itulah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih rapuh. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah itu bergoyang, dan tiba-tiba, ia merasa dirinya terjatuh. Tubuh Rino terseret ke belakang, dan ia berteriak. Namun, teriakan itu seolah lenyap begitu saja, tenggelam dalam kabut yang semakin tebal. Dalam hitungan detik, ia merasa dirinya terjatuh, dan tanah yang keras menimpa tubuhnya. Sakit, tetapi ia tidak bisa bergerak. Sesuatu menahannya di tempat itu. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan kabut yang semakin pekat,
dan pria berjubah itu tampak sudah menghilang. Rino terbaring di tanah, tubuhnya terasa kaku, hampir seperti tak bisa bergerak. Ia merasakan bahwa dirinya berada di bawah tanah, terperangkap, namun tidak ada jalan keluar. Kepalanya terasa pusing, dan rasa sesak di dadanya membuat napasnya semakin pendek. Suasana yang begitu gelap membuat Rino merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang begitu pekat. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku dan lelah. Ketika ia mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi, ia hanya bisa merasakan kehampaan yang mencekam. Lalu, suara bisikan yang familiar kembali terdengar. "Jangan berusaha keluar. Di sini, kamu adalah bagian dari cerita ini. Kamu takkan bisa pergi." Suara itu semakin dekat, seperti berputar-putar di sekitar dirinya. Rino menutup telinga dengan tangannya, mencoba untuk menangkis suara itu. Tetapi semakin ia menutup telinganya, semakin keras suara itu bergema. Semua orang yang datang ke sini terperangkap. Semua orang yang mencari tahu, akan menemui akhir yang sama. Suara itu semakin jelas. Mereka adalah bagian dari sejarah yang terlupakan. Bagian dari kutukan yang tak bisa dihentikan. Rino mencoba untuk bangkit, memaksa tubuhnya untuk bergerak meskipun setiap gerakan terasa sangat berat. Saat ia memutuskan untuk mencoba mencari jalan keluar dengan segenap kekuatan, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk keluar. Sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itulah, seberkas cahaya samar mulai menyusup melalui celah-celah tanah, memberikan sedikit harapan. Rino mulai merangkak, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tempat yang sangat gelap ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang mungkin akan menghantui dirinya selama-lamanya. Tetapi, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, suara bisikan itu terus berputar-putar dalam pikirannya, semakin menguat, semakin menekan. "Kamu sudah terlambat. Kamu takkan pernah keluar. Kamu adalah bagian dari jurang ini sekarang." Dan kabut itu semakin mendalam, membawa Rino ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Rino terbaring di tanah. Jantungnya berdegup keras dan napasnya terengah-engah. Ia berusaha membuka mata, tetapi dunia di sekelilingnya begitu gelap. Semakin ia mencoba untuk fokus, semakin kabur segala sesuatu di hadapannya. Kabut tebal dan kegelapan seakan menyelimutinya, menekan dari semua sisi, dan Rino merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, suara bisikan yang terus-menerus berputar di pikirannya semakin intens. "Kamu tidak bisa keluar. Kamu sudah menjadi bagian dari kami sekarang. Semuanya akan berakhir dengan cara ini." Suara itu terdengar seperti berasal dari setiap sudut, membalut dirinya dengan rasa terperangkap yang semakin mengerikan. Tubuhnya terasa lelah dan kaku, tetapi ia memaksa diri untuk bangkit. Dengan susah payah, Rino berhasil mengangkat tubuhnya sedikit demi sedikit. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya, seakan tanah di bawahnya ingin menelan dirinya lebih dalam. Tetapi dengan tekad yang menggebu, Rino memaksa dirinya untuk berdiri. Walaupun ia merasa dunia di sekelilingnya terus berputar, ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Di mana ia berada? Apakah ini masih jurang yang sama? Ataukah ia sudah terperangkap dalam dimensi lain yang tak bisa ia pahami? Dalam gelapnya, Rino mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Tetapi hanya ada kegelapan dan kabut yang semakin pekat. Ia mulai melangkah dengan hati-hati, berusaha untuk mencari petunjuk atau bahkan tanda yang bisa menunjukkan jalan keluar. Namun, semakin ia berjalan, semakin tidak pasti arahnya. Tanah di bawahnya terasa licin, dan kadang-kadang ia merasa seperti kakinya terperosok ke dalam tanah yang lembek. Tetapi saat ia mencoba menariknya, tanah itu seolah menahan dan menarik kakinya kembali. Saat itu, di kejauhan, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Suara yang lembut, namun terdengar seperti sebuah alunan musik yang sangat jauh. Rino berhenti sejenak, mendengarkan suara itu. Sebuah melodi yang terdengar seperti dari alat musik kuno, namun sangat asing baginya. Suara itu semakin jelas terdengar seiring langkahnya menuju sumbernya.
Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap itu adalah tanda untuk keluar dari tempat ini. Langkah demi langkah, ia semakin mendekati suara itu. Namun, semakin dekat ia menuju suara tersebut, semakin kuat pula perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang tak beres. Suara itu, meskipun terdengar indah, memberikan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Rino merasa seolah ia sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih buruk. Akhirnya, ia sampai di suatu tempat yang berbeda. Di depan matanya terbentang sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam, berdiri kokoh di tengah kabut yang semakin menebal. Pintu itu tampak sangat kuno, dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang seolah memberi peringatan. Pintu tersebut seakan mengundang Rino untuk mendekat, tetapi pada saat yang sama, sebuah rasa takut yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan pintu biasa. Ini adalah pintu yang mengarah ke sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih jahat daripada yang bisa ia bayangkan. Rino merasa tubuhnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, rasa penasaran yang kuat, dorongan untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu itu, membuatnya melangkah maju. Ia mendekat, dan tanpa sadar, tangannya terulur menuju pegangan pintu yang dingin. Ketika jarinya menyentuh pegangan itu, seluruh tubuhnya terasa kaku. Seperti ada kekuatan yang mengalir melalui pintu itu, menembus kulitnya, membuatnya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Dengan satu tarikan, pintu itu terbuka. Suara berderak keras mengisi udara, menciptakan kesan seperti pintu yang sudah lama tidak pernah dibuka. Di balik pintu, Rino melihat sebuah ruangan besar yang gelap, namun di tengahnya, ada sebuah cahaya yang bersinar lembut. Cahaya itu tidak seperti cahaya biasa, lebih seperti aura yang memancar dari benda yang terletak di tengah ruangan. Rino melangkah maju dengan hati-hati, terpesona oleh cahaya tersebut. Di tengah ruangan, di atas altar batu yang besar, terdapat sebuah batu besar yang bercahaya, seolah hidup. Batu itu memancarkan warna merah gelap yang tampak bergerak-gerak seperti darah yang berdenyut. Di sekeliling batu, ada banyak simbol kuno yang terukir di dinding, simbol-simbol yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Namun ada sesuatu yang sangat familiar dalam bentuk dan maknanya. Rino merasa seolah dirinya telah melihat simbol-simbol itu sebelumnya, tetapi dalam keadaan ini, ia tidak bisa mengingat di mana. Suara bisikan yang menakutkan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas. Ini adalah takdirmu. Kamu telah sampai di tempat yang seharusnya tidak pernah kamu temui. Batu itu adalah inti dari segala hal yang terperangkap di dalam jurang ini. Kamu akan menjadi bagian dari mereka yang terperangkap dalam kutukan ini. Rino merasa tubuhnya semakin lemah. Suara itu seperti datang dari setiap sudut, semakin dekat, semakin menekan. Namun, ia tidak bisa mundur. Penasaran menguasai dirinya, dan ia terus melangkah mendekat ke batu yang bercahaya itu. Sesuatu dalam dirinya ingin tahu apa yang terjadi jika ia menyentuh batu itu. Ketika tangannya hampir mencapai batu tersebut, sebuah suara keras menggelegar mengguncang ruangan, seperti suara ledakan yang datang dari bawah tanah. Seluruh ruangan bergetar hebat, dan Rino terjatuh ke tanah. Tanah di bawahnya mulai retak, dan batu-batu di sekelilingnya berguncang. Pintu yang baru saja dibuka itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, dan kabut yang semakin tebal mulai masuk ke dalam ruangan, menutup semua jalan keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Rino, kamu sudah memilih jalanmu. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan. Rino bisa merasakan kehadiran entitas yang sangat kuat di sekelilingnya. Ia terperangkap, dan tidak ada jalan kembali. Mata Rino terbelalak, tubuhnya terasa semakin lemah, dan kepalanya mulai berputar. Kabut itu kini memenuhi ruangan, dan ketika ia menoleh, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang mulai mengelilinginya. Mereka datang dari kegelapan, bentuk-bentuk yang tak terjelaskan, seperti jiwa-jiwa yang terperangkap dalam jurang ini. Mereka melayang, mengitari dirinya, dan Rino merasakan kekuatan mereka yang sangat kuat, yang mengikatnya lebih dalam ke dalam kutukan yang tak bisa ia lari dari sana. Wajah-wajah yang tampak tak berbentuk mulai muncul dari kabut. Matanya kosong dan penuh dengan rasa sakit yang tak terucapkan.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap di sini selama berabad-abad, dan kini mereka menanti Rino untuk bergabung bersama mereka. Jurang ini bukan hanya tempat untuk mati. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa terperangkap selamanya, berputar-putar dalam kutukan yang tak terhindarkan. Dan di saat itulah, Rino menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia sudah menjadi bagian dari jurang ini, dan tak ada yang bisa membebaskannya. Rino merasakan tubuhnya terhimpit oleh kegelapan yang semakin pekat, dan kabut yang masuk ke dalam ruangan semakin menebal. Suara-suara yang mengerikan semakin mendekat, mengisi setiap sudut pikirannya. Ia bisa mendengar bisikan yang membingungkan, terdengar seperti seruan jiwa-jiwa yang terperangkap, yang meminta pertolongan, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari jurang kematian. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Seberapa jauh ia telah melangkah? Apakah ia sudah benar-benar terperangkap dalam dimensi ini? Atau apakah ada harapan yang masih bisa ia raih? Meskipun rasa takut itu hampir mematahkan semangatnya, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk bertahan, untuk tidak menyerah begitu saja. Tetapi, ketika ia menoleh, bayangan-bayangan itu semakin dekat, merayap di sepanjang dinding ruangan dengan langkah yang terhitung tak terhitung. Mereka mulai berbentuk, menjadi sosok-sosok yang semakin jelas. Wajah-wajah hampa yang tampak penuh penderitaan, seperti bayangan hidup yang terperangkap dalam kabut. Mereka adalah bagian dari sejarah yang hilang, bagian dari kutukan yang tak berujung. Tidak ada yang bisa keluar, kamu milik kami sekarang. Suara itu semakin jelas, berasal dari dalam kabut, berbicara langsung ke dalam pikirannya, menggema dalam setiap lapisan kesadarannya. Rino terengah-engah, berusaha menenangkan dirinya. Namun, rasa takut yang begitu mendalam mulai meresap lebih dalam ke dalam jiwanya. Semua yang ia kenal dan percayai rasanya sudah hilang. Dia sudah terperangkap dalam dunia yang tak bisa dijelaskan, dunia yang berlawanan dengan hukum alam. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada jalan keluar. Begitu banyak jiwa yang telah terperangkap di sini, dan sepertinya ia baru saja menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras terdengar, seperti gemuruh yang datang dari dasar jurang itu sendiri. Langit di atasnya tampak bergetar, dan kabut semakin menebal, seolah-olah menguasai seluruh ruang dan waktu. Rino berdiri terpaku, mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sekitar dirinya, tetapi semuanya terasa semakin kabur. Hati dan pikirannya diliputi oleh ketakutan yang luar biasa, tetapi ada dorongan kuat untuk tidak menyerah begitu saja. Lalu, sebuah suara yang lebih dalam dan lebih mengerikan lagi muncul, menembus kabut yang ada. Itu adalah suara pria berjubah hitam yang pertama kali ia temui di pintu jurang. Kamu sudah datang jauh, Rino. Tapi kamu takkan bisa keluar lagi. Semua yang mencari tahu akan terperangkap di sini. Kami adalah bagian dari jurang ini. Dan kamu, anak muda, sekarang adalah bagian dari kami. Rino menggigil. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ada satu hal yang belum ia coba. Meskipun ia merasa terperangkap, meskipun setiap jalan yang ia coba tampaknya tertutup, ia harus mencoba satu kali lagi untuk melawan. Satu kali lagi untuk mencari jalan keluar dari kutukan ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa, Rino berjalan ke tengah ruangan, mendekati batu besar bercahaya yang kini tampak semakin menakutkan. Cahaya merah gelap dari batu itu berkilauan, bergerak-gerak seperti darah yang berdenyut, menyala semakin terang. Ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya, seakan batu itu menyimpan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun yang datang mendekat. Namun, ketika ia mendekat, Rino merasakan getaran yang luar biasa. Batu itu tidak hanya sekadar benda mati, ia seolah hidup, memiliki energi yang sangat kuat dan mengerikan. Batu itu memancarkan kekuatan yang menyerap semua cahaya dan energi di sekitarnya. Rino merasa tubuhnya mulai melemah, seakan-akan energi vitalnya ditarik ke dalam batu itu. Jangan mendekat. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menyeramkan. Kamu takkan bisa mengendalikan apa yang ada di dalam batu itu, Rino. Kekuatan itu lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Itu adalah pusat dari kutukan ini. Rino terhenti sejenak,
Merasakan peringatan itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Namun, di dalam hatinya, ada satu pemikiran yang terus terngiang. Batu itu mungkin adalah sumber dari segala kekuatan yang menjaga jurang ini, yang mengikat semua jiwa yang terperangkap di sini. Jika batu itu adalah sumber dari kutukan, maka mungkin, hanya mungkin, itu juga bisa menjadi kunci untuk keluar. Dengan hati yang berdegup kencang dan keberanian yang semakin menipis, Rino melangkah lebih dekat ke batu tersebut. Di sepanjang jalannya, ia mendengar suara-suara yang berbisik, terdengar seperti seruan jiwa-jiwa yang terperangkap, mencoba memperingatkannya agar tidak mendekat. Tapi ia terus maju, tidak peduli pada bisikan-bisikan itu. Begitu ia mencapai batu itu, Rino merasakan sentuhan dingin yang menyentuh tangannya. Itu adalah energi yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia menempelkan tangannya pada batu itu. Dalam sekejap, tubuhnya terhentak mundur, dan rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya. Rasanya seperti tubuhnya dihisap oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Suara gemuruh itu terdengar lagi, semakin keras, dan Rino merasa tubuhnya mulai terangkat dari tanah. Kabut yang menebal di sekitarnya semakin mengaburkan penglihatannya. Semua yang ada di sekelilingnya mulai berputar, dan ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Batu itu memancarkan cahaya yang begitu terang, menyelimuti seluruh ruangan dengan warna merah gelap yang bergerak seperti darah yang mengalir. Namun, di tengah penderitaannya, Rino mendengar sebuah suara yang berbeda, suara yang lebih tenang, namun penuh dengan kekuatan yang tak terungkapkan. "Kamu telah sampai di sini, Rino. Kamu sudah menghadapinya dengan berani. Tetapi untuk keluar, kamu harus melepaskan semua yang mengikatmu." Rino merasakan sebuah kekuatan aneh mengalir dalam dirinya, mengisi setiap serat tubuhnya. Ia mulai merasakan ikatan yang mengikatnya pada jurang ini mulai melemah, seolah-olah kekuatan yang lebih besar sedang menariknya keluar. Semuanya mulai berputar semakin cepat, dan dalam sekejap, ia merasakan dirinya terlepas dari cengkeraman jurang itu. Tubuhnya terjatuh ke tanah dengan keras, dan dalam kegelapan yang mulai surut, ia melihat sebuah cahaya yang jauh di depan. Ia merasakan udara yang segar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berada di dalam jurang itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rino berlari ke arah cahaya itu, melawan segala rasa sakit dan ketakutan yang masih menghantui dirinya. Ketika ia melangkah keluar dari kabut yang pekat, ia melihat sebuah pemandangan yang sangat berbeda. Desa Rahayu, tempat di mana semua ini dimulai, terlihat jauh di depan. Hembusan angin yang sejuk menyambutnya. Dan di sana, di ujung jurang, di mana kegelapan dan kabut itu memudar, Rino tahu bahwa ia telah bebas. Namun, meskipun ia bebas, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan jurang kematian. Namun, dalam hatinya yang terdalam, Rino juga menyadari satu hal yang menakutkan. Jurang itu bukan hanya tempat fisik, jurang itu adalah sesuatu yang lebih dari itu. Mungkin, apa yang ada di dalam sana akan selalu mengikuti dirinya, mengintai di balik setiap langkahnya. Rino bebas, tetapi kutukan itu, entah bagaimana, akan selalu ada, menghantuinya dari jauh. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.